Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Buku 60 Sirah Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Khalid Muhammad Khalid. Hari ini kita masuk ke sahabat yang ke-14, yaitu Ammar bin Yasir, tokoh penghuni surga. Sebelum mulai, saya mengingatkan kembali kepada teman pecinta sejarah semua untuk mendoakan penulis buku ini dan juga semua orang yang terlibat di dalamnya agar mendapatkan pahala di sisi Allah atas sampainya ilmu ini kepada kita, dan semoga kita yang membacanya, yang mendengarnya, mendapatkan hikmah dan pelajaran dari tokoh-tokoh hebat yang kita ulas, termasuk dari tokoh yang hari ini akan kita ulas, yaitu seorang manusia yang mulia, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Teman pecinta sejarah semua, selamat menyimak. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, tokoh penghuni surga. Seandainya ada orang-orang yang dilahirkan di surga, tumbuh dan menjadi dewasa di taman surga, kemudian dibawa ke dunia untuk menjadi hiasan dan cahaya penerang, maka Ammar, ibunya Sumayyah, dan ayahnya Yasir termasuk di antara mereka. Tetapi mengapa kita mengatakan seandainya, seolah-olah itu pengandaian belaka, padahal keluarga Yasir benar-benar penduduk surga? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sabarlah wahai keluarga Yasir, tempat yang telah dijanjikan bagi kalian adalah surga." Beliau tidak hanya menghibur mereka, tetapi benar-benar mempertegas apa yang beliau ketahui. Yasir bin Amir, ayahnya Ammar, berangkat meninggalkan negerinya Yaman untuk mencari saudaranya. Sesampai di Mekah, ia merasa cocok tinggal di kota itu. Ia tinggal di sana dan mengikat janji persahabatan dengan Abu Huzaifah bin Mughirah. Abu Huzaifah menikahkannya dengan satu budaknya yang bernama Sumayyah binti Khayyat. Dari perkawinan yang penuh berkah ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Ammar. Ketiganya masuk Islam di masa-masa awal, seperti rombongan lain yang telah diberi hidayah oleh Allah. Seperti halnya yang dialami orang-orang yang masuk Islam di hari-hari pertama, mereka mendapatkan siksaan yang pedih dari orang-orang kafir Quraisy. Siasat yang dilakukan orang-orang Quraisy terhadap kaum muslimin disesuaikan dengan keadaan. Jika orang-orang Islam itu berasal dari golongan bangsawan dan berpengaruh, mereka melancarkan ancaman dan gertakan. Berikut ini contoh gertakan yang dilakukan Abu Jahal. "Kau tinggalkan agama nenek moyangmu, padahal mereka lebih baik darimu. Akan kami buktikan bahwa cara berpikirmu itu keliru. Akan kami jatuhkan kehormatanmu, akan kami rusak bisnismu, dan akan kami musnahkan harta bendamu." Setelah itu orang-orang kafir terus melancarkan perang urat syarab. Dan jika muslim itu berasal dari kalangan penduduk yang tidak mempunyai kekuatan, miskin, atau budak belian, mereka menyiksanya dengan berbagai macam siksaan. Keluarga Yasir termasuk dari kelompok ini. Penyiksaan terhadap keluarga Yasir diserahkan kepada Bani Makhzum. Setiap hari, Yasir, Sumayyah, dan Ammar dibawa ke padang pasir Mekah yang sangat panas, lalu disiksa dengan berbagai siksaan. Siksa yang dialami Sumayyah secara khusus sangat mengerikan dan menakutkan. Namun tidak akan kami paparkan panjang lebar sekarang. Insya Allah, pada kesempatan lain akan kita ceritakan pengorbanan dan keteguhan yang ditunjukkan oleh Sumayyah bersama rekan-rekan seperjuangannya di hari-hari yang bersejarah itu. Kali ini kami cukupkan dengan menyebut Sumayyah sebagai tonggak pertama yang mengangkat derajat kemanusiaan. Keteguhan Sumayyah dalam menghadapi berbagai siksaan menjadikannya sebagai ibu bagi seluruh kaum muslimin di sepanjang masa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendatangi tempat keluarga Yasir disiksa. Hari-hari itu beliau belum memiliki kekuatan untuk melawan penyiksaan itu. Rupanya inilah yang sudah menjadi kehendak Allah. Agama baru, yakni agama Nabi Ibrahim yang suci, agama yang akan dikibarkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukanlah gerakan perubahan sesaat. Akan tetapi, agama ini merupakan sistem hidup bagi manusia sepanjang masa. Karena itu, manusia akan menerima agama ini lengkap dengan sejarah kepahlawanan, perjuangan, dan pengorbanan dalam menegakkan agama ini.
Pengorbanan mulia inilah yang menjadi modal utama yang kokoh dan kekalnya ideologi ini. Ia merupakan angin segar yang menanamkan rasa cinta, harapan, dan kasih sayang di hati orang beriman. Ia merupakan menara bagi generasi mendatang dan menilai kebenaran dan kebesaran Islam. Begitulah penegakan Islam membutuhkan pengorbanan, harta maupun nyawa. Al-Quran telah banyak menegaskan hal itu. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Al-Ankabut ayat 2. Apakah kalian mereka mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian dan belum nyata orang-orang yang sabar? Al-Imran 142. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang besar, orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Al-Ankabut ayat 3. Apakah kalian akan mengira bahwa kalian akan dibiarkan begitu saja, sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kalian? At-Taubah ayat 16. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kalian sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk, munafik, dari yang baik, mukmin. Ali Imran 179. Dan apa yang menimpa kalian pada hari bertemunya dua pasukan, maka kekalahan itu adalah dengan izin takdir Allah, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman. Ali Imran 166. Memang demikianlah Al-Quran mendidik mereka yang berpegang teguh kepadanya. Pengorbanan merupakan inti keimanan, dan menghadapi segala rintangan dan kekejaman dengan sabar dan keteguhan akan membentuk kesempurnaan iman. Oleh sebab itu, masa peletakan pondasi, memancangkan tiang, dan pada saat membangun model percontohan, Islam harus memperkokoh dan menyucikan diri dengan pengorbanan. Untuk tujuan mulia ini, terpilihlah sekelompok orang yang akan menjadi teladan bagi generasi Islam sesudah mereka. Sumayyah, Yasir, dan Ammar termasuk dari kelompok pilihan ini. Mereka sengaja dipilih oleh Islam untuk mempersaksikan pengorbanan, keteguhan, dan kemauan keras dalam membela Islam, yang sekaligus bukti kuat akan keagungan dan keabadian Islam. Telah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari mendatangi tempat keluarga Yasir disiksa. Beliau mengagumi ketabahan dan kepahlawanan mereka, sementara hatinya yang mulia seperti hancur karena kasihan melihat kondisi mereka yang mendapat siksaan melebihi batas. Pada suatu hari, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi mereka, Ammar memanggilnya. Ya Rasulullah, kami sudah tidak kuat lagi menahan siksa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sabarlah wahai Abu Yaqdan, sabarlah wahai keluarga Yasir. Tempat yang dijanjikan bagi kalian adalah surga. Siksaan yang dialami oleh Ammar dilukiskan oleh kawan-kawannya dalam beberapa riwayat. Amir bin Hakam berkata, dahsyatnya siksaan yang diterima Ammar membuatnya tidak tahu apa yang diucapkan. Amr bin Maimun berkata, orang-orang musyrik membakar Ammar bin Yasir dengan api. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di tempat itu. Beliau mengusap kepalanya dan bersabda, wahai api, jadilah kamu sejuk dan menyegarkan tubuh Ammar, sebagaimana dulu kamu juga sejuk dan menyegarkan tubuh Ibrahim. Meskipun siksaan hebat itu berhasil melukai tubuh Ammar dan menguras tenaganya, namun tidak sedikit pun melemahkan keimanannya. Ia baru merasa dirinya benar-benar hancur ketika para penyiksanya mulai kesetanan. Mereka menyiksanya habis-habisan, mulai dari siksaan dengan api, penyaliban, dan ditelentangkan di pasir panas, lalu ditindih batu besar yang sangat panas, sampai dibenamkan ke dalam air hingga ia tidak bisa bernafas. Pada hari itu, ketika kesadarannya hilang karena dahsyatnya siksaan yang diterima, orang-orang kafir itu berkata kepadanya, pujalah Tuhan-Tuhan kami. Mereka mengulang-ulang kata pujian, dan tanpa sadar Ammar mengikuti ucapan mereka. Ketika ia mulai sadar, ia teringat apa yang baru saja ia ucapkan, apa yang baru saja ia lakukan. Ia tergagap dan benar-benar menyesal. Ia merasa telah melakukan kesalahan yang sangat besar yang tak mungkin ditebus. Saat itu juga ia merasakan pedihnya siksa yang akan dihadapi, jauh lebih pedih dari siksaan orang-orang kafir itu. Seandainya Ammar dibiarkan larut dalam perasaan itu, ia akan hancur oleh perasaannya sendiri.
Sebelumnya, Ammar mampu bertahan menanggung semua siksa yang ditimpakan ke tubuhnya karena keimanannya sedang berada di posisi puncak. Tetapi sekarang, ia merasa keimanannya telah kalah sehingga rasa sesal, kecewa, dan kesedihan mendalam hampir saja membunuhnya. Akan tetapi Allah yang Maha Agung lagi Maha Tinggi menginginkan peristiwa menebarkan ini berakhir dengan indah. Wahyu pun turun menjabat tangan Ammar dan berbisik kepadanya. Bangkitlah wahai pahlawan, tidak ada sesal dan tidak ada kesulitan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui sahabatnya itu, didapatinya ia sedang menangis. Rasulullah mengusap air mata Ammar dengan tangan beliau sambil berkata, orang-orang kafir itu telah menyiksamu dan menenggelamkanmu ke dalam air. Lalu kamu mengucapkan ini dan itu? Benar wahai Rasulullah, jawab Ammar meratap. Rasulullah bersabda sambil tersenyum, jika mereka melakukannya lagi, katakan apa yang kamu katakan tadi. Kemudian beliau membacakan firman Allah, kecuali orang yang dipaksa, sedang hatinya tetap teguh dalam keimanan. An-Nahl ayat 106. Hati Ammar kembali tenang. Siksaan yang pernah dirasakannya tidak terasa sakit lagi, dan ia tak pedulikan sama sekali. Ruhnya telah meraih kemenangan iman. Ucapan yang ia anggap salah telah mendapat jaminan bebas dari Al-Quran, dan apa yang akan terjadi, biarlah terjadi. Setelah peristiwa itu, semua siksaan dihadapi Ammar dengan tabah, hingga orang-orang kafir itu kelelahan dan merasa kecil di hadapan Ammar. Setelah peristiwa hijrah ke Madinah, kaum muslimin bermukim di sana. Masyarakat muslim terbentuk dan terus berbenah diri. Ammar pun mendapat tempat tersendiri di hati kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepadanya, dan beliau sering membanggakan keimanan dan ketakwaan Ammar di hadapan kaum muslimin yang lain. Tubuh Ammar ini hingga ke tulang-tulangnya penuh dengan iman. Begitu yang diucapkan oleh Rasulullah. Sewaktu terjadi sedikit perselisihan antara Khalid bin Walid dengan Ammar, Rasulullah bersabda, orang yang memusuhi Ammar dimusuhi Allah, dan orang yang membenci Ammar dibenci Allah. Maka tak ada pilihan bagi Khalid bin Walid, pahlawan Islam itu, selain segera mendatangi Ammar untuk mengakui kekhilafannya dan meminta maaf. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat membangun masjid di Madinah, yakni beberapa waktu setelah peristiwa hijrah, Ali menggubah sebuah syair yang didendangkan berulang-ulang diikuti oleh kaum muslimin yang sedang bekerja. Sungguh mulia orang yang memakmurkan masjid, duduk atau berdiri semua bernilai ibadah. Sungguh berbeda dengan orang yang menghindari masjid. Waktu itu Ammar sedang bekerja di salah satu sisi bangunan masjid. Ia turut berdendang, mengulang-ulangnya dengan nada lebih tinggi dari yang lain. Salah seorang kawan menyangka bahwa Ammar ingin menonjolkan dirinya. Lalu terjadi perselisihan di antara mereka hingga keluar kata-kata yang menunjukkan kemarahan. Mendengar itu Rasulullah marah. Apa yang mereka perbuat terhadap Ammar? Ia mengajak mereka ke surga, tapi mereka mengajaknya ke neraka. Sungguh, Ammar adalah sudut mataku. Jika rasa sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejauh itu, tentu orang yang disayangi itu memiliki keimanan, jiwa pengorbanan, loyalitas, kemuliaan, dan keistiqomahan yang mencapai puncak kesempurnaan. Dan itulah Ammar. Allah telah memberikan nikmat dan petunjuk kepada Ammar setimpal dengan perjuangan dan pengorbanannya. Keimanannya telah mendapat pengakuan dari Rasulullah, bahkan ia dijadikan contoh. Rasulullah berpesan kepada para sahabatnya, contohlah dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar, dan ikutilah petunjuk Ammar. Mengenai perawakannya, para ahli sejarah melukiskan sebagai berikut. Bertubuh tinggi, berdada bidang, dan bermata biru. Ia pendiam dan sedikit bicara. Nah, bagaimanakah kiranya garis kehidupan raksasa pendiam yang bermata biru, berdada lebar, dan bertubuh penuh bekas siksaan kejam yang menunjukkan ketabahan yang amat mengagumkan dan keperkasaan yang luar biasa?
Bagaimanakah jalan kehidupan yang ditempuh oleh seorang pengikut yang jujur, seorang mukmin yang tulus, dan seorang pejuang yang berani mati ini? Bersama Rasulullah, sang guru, ia ikut dalam semua peperangan. Perang Badar, Uhud, Khandak, Tabuk, dan perang lainnya. Setelah Rasulullah wafat, laki-laki ini tidak berpangku tangan, tetapi melanjutkan kiprahnya. Di kalangan kaum muslimin, berperang melawan pasukan Persia dan Romawi, begitu juga ketika menghadapi pasukan kaum murtad. Ammar selalu berada di barisan depan, sebagai seorang prajurit yang gagah perkasa dengan tebasan pedangnya yang tak pernah meleset. Ia juga seorang mukmin yang soleh dan mulia. Tidak satupun yang dapat menghalanginya dalam mencapai ridho Allah. Ketika Khalifah Umar memilih calon-calon gubernur, dengan sangat mantap ia memilih Ammar bin Yasir. Ia mengangkatnya sebagai gubernur Kufah dan Ibnu Mas'ud sebagai penanggung jawab kas wilayah. Khalifah Umar menulis pesan kepada para penduduk Kufah, mengabarkan berita gembira dengan terpilihnya Ammar sebagai gubernur mereka. Aku kirim kepada kalian Ammar bin Yasir sebagai gubernur dan Ibnu Mas'ud sebagai pembimbing dan teman. Mereka berdua adalah orang-orang pilihan dari generasi sahabat Muhammad SAW dan termasuk pahlawan-pahlawan Badar. Sistem pemerintahan yang dijalankan Ammar ternyata mempersulit gerak orang-orang yang rakus terhadap dunia hingga mereka bersekongkol untuk membunuh Ammar. Ternyata kekuasaan semakin mempertebal sikap tawadhu, kesolehan, dan kezuhudannya. Ibnu Abi Huzail, satu dari orang-orang yang hidup di masa pemerintahan Ammar, bercerita, "Aku melihat dengan mata kepalaku, Ammar bin Yasir yang saat itu adalah gubernur Kufah, membeli sayuran di pasar, lalu mengikatnya dengan tali, memikulnya di atas punggung, dan membawanya pulang. Pernah suatu kali ada seorang rakyat yang belum mengenalnya, memanggilnya dengan menyebut, 'Hai kamu yang telinganya terpotong.' Telinga Ammar memang terpotong oleh pedang musuh saat berperang melawan orang-orang murtad. Ammar tidak marah, ia hanya menjawab, 'Yang kamu cela adalah telingaku yang terbaik. Ia terpotong ketika aku berperang membela agama Allah.' Memang telinganya terpotong di medan tempur, ya Mama. Di medan tempur itu, satu lagi lembaran gemilang Ammar terukir. Ia bergerak ke sana kemari dengan cepat, mengobrak-abrik pasukan Musailamah, bagaikan angin topan yang mencerabut pepohonan. Jika pasukan Islam terlihat melemah, ia berteriak dengan suaranya yang lantang dan menggetarkan, memberi semangat. Semangat pasukan Islam tumbuh kembali, lalu mereka bersama-sama menerjang musuh. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan, "Waktu perang Yamamah, aku melihat Ammar sedang berada di atas batu. Ia berdiri sambil berseru, 'Hai kaum muslimin, apakah kalian hendak lari dari surga? Ini aku, Ammar bin Yasir, kemarilah.' Ketika aku memandangnya, kulihat satu telinganya telah putus dan ia terus berperang dengan gagah. Wahai kalian yang masih meragukan kebesaran Muhammad SAW, seorang rasul dan guru yang sempurna, lihatlah para pengikut dan sahabatnya ini. Tanyakan kepada diri kalian, siapakah yang mampu mencetak generasi ini selain seorang rasul mulia dan guru terbaik? Jika mereka berada di medan perang, mereka bertempur dengan gagah berani, karena yang dicari adalah kesyahidan, bukan kemenangan. Jika mereka di kursi khalifah, mereka tetap memerah susu untuk para janda dan membuat roti untuk anak yatim. Itulah yang dilakukan Abu Bakar dan Umar. Jika mereka di kursi gubernur, mereka memikul sendiri belanjaan mereka. Itulah yang dilakukan Ammar. Atau tidak mengambil sedikit pun dari gaji mereka, sedangkan untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya, ia membuat keranjang dan dijual. Itulah yang dilakukan Salman. Marilah kita tundukkan kepala, memberi hormat kepada agama yang telah mencetak mereka, Rasulullah yang mendidik mereka, dan sebelum itu semua kepada Allah yang Maha Agung yang telah memberi hidayah kepada mereka dan memilih mereka sebagai teladan bagi umat terbaik." Ketika itu Huzaifah bin Yaman, sang ahli membaca rahasia dan isi hati, bersiap menghadap Tuhannya. Sahabat-sahabat yang berada di sana bertanya, "Siapa yang harus kami ikuti jika terjadi perselisihan?" Huzaifah menjawab, "Ikutilah putra Sumayyah, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran." Benar, Ammar akan selalu mengikuti kebenaran, kemanapun kebenaran itu bergerak. Dan sekarang, saat kita menelusuri jejak langkahnya dan menyelidiki peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah kehidupannya, marilah kita mendekat ke satu peristiwa besar.
Namun sebelum kita berhadapan dengan peristiwa yang mempesona dan amat mengharukan ini, baik tentang keutamaan dan kesempurnaannya, tentang kemampuan dan keunggulannya, maupun tentang kegigihan dan kesungguhannya, marilah kita perhatikan lebih dulu satu peristiwa lain yang terjadi sebelumnya, yang mengisyaratkan peristiwa besar itu. Hal itu terjadi tak lama setelah kaum muslimin menetap di Madinah. Saat itu Rasulullah dan para sahabat bergotong royong membangun masjid. Hati mereka dipenuhi kegembiraan dan rasa syukur kepada Allah. Semuanya bekerja dengan riang gembira. Ada yang mengangkat batu, mengaduk pasir, dan menata bata. Sekelompok di sini dan sekelompok lagi di sana. Nyanyian bahagia bergema di mana-mana. Jika kita hanya duduk berpangku tangan, sementara Nabi sibuk bekerja, sikap kita adalah sikap yang salah. Inilah nyanyian yang terus mereka dendangkan, diikuti dengan nyanyian lain. Ya Allah, hidup sejati di kehidupan akhirat, kepada kaum Ansor dan Muhajirin, mohon limpahkan rahmat. Kemudian diikuti nyanyian ketiga, sungguh mulia orang yang memakmurkan masjid, duduk atau berdiri semua bernilai ibadah, sungguh berbeda dengan orang yang menghindari masjid. Mereka bagaikan lebah pekerja, mereka adalah tentara Allah yang mengibarkan panjinya dan mendirikan rumahnya. Rasulullah yang agung dan terpercaya tidak membiarkan mereka bekerja sendiri. Beliau turut mengangkat batu yang paling berat dan melakukan pekerjaan yang paling sukar. Sementara alunan nyanyian mereka melukiskan kegembiraan hati yang tulus dan pasrah. Langit seakan iri kepada bumi tempat orang-orang berpijak. Pendeknya, semua unsur kehidupan sedang bergembira merayakan hari yang paling bersejarah. Dan Ammar bin Yasir berada di tengah mereka. Ia mengangkat batu besar dari tempat pengambilannya, lalu diletakkan pada posisi yang tepat. Muhammad Rasulullah yang hatinya penuh rahmat melihat kiprah Ammar. Beliau mendekatinya. Debu yang ada di kepalanya dibersihkan dengan tangan beliau yang penuh berkah. Setelah beberapa saat menatap wajahnya, beliau berseru di hadapan para sahabat, "Inilah putra Sumayyah, dia akan tewas di tangan pemberontak." Kabar mukjizat ini pernah diulang oleh Rasulullah, yaitu ketika dinding di atas Ammar bekerja roboh. Rekan-rekan kerjanya mengira bahwa Ammar telah mati. Kaum muslimin pun terkejut dengan berita kematian itu. Namun dengan tenang dan mantap Rasulullah bersabda, Ammar belum mati. Dia akan mati dibunuh oleh kelompok pemberontak. Lantas siapakah kelompok ini dan kapan dan di mana peristiwa itu akan terjadi? Ammar sangat mempercayai kabar mukjizat yang disabdakan Rasulullah dan ia sama sekali tidak takut karena sejak masuk Islam ia sudah siap syahid kapan saja. Waktu pun terus bergulir, Rasulullah wafat menghadap Sang Pencipta, disusul Abu Bakar lalu Umar. Setelah itu Utsman bin Affan Dzun-Nurain terpilih sebagai khalifah. Sementara itu, musuh-musuh Islam berusaha keras untuk menghancurkan Islam. Mereka berupaya mengobarkan kekacauan dan kerusuhan untuk menebus kekalahan mereka di medan perang. Terbunuhnya Umar merupakan hasil pertama yang mereka capai. Mereka sudah berhasil menyusup ke Madinah, bak angin panas, menghancurkan sendi-sendi Islam. Keberhasilan ini menambah semangat mereka untuk terus melakukan konspirasi jahat terhadap Islam. Mereka mengobarkan kekacauan dan pemberontakan di setiap wilayah kekuasaan Islam. Dan mungkin karena Khalifah Utsman tidak memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini, akhirnya peristiwa besar pun terjadi dan terbunuhlah Khalifah Utsman. Kekacauan dan pemberontakan semakin melebar. Khalifah keempat, Ali, juga ditentang oleh Muawiyah. Ia tidak mengakui keabsahan Ali sebagai khalifah. Sikap para sahabat pun berbeda-beda. Ada yang memilih untuk tidak berpihak dan menjauhkan diri dari perselisihan ini. Mereka berpegang pada ucapan Ibnu Umar. Siapa yang mengajakku, marilah kita sholat, maka aku penuhi. Siapa yang mengajakku, marilah menuju kebahagiaan, maka aku penuhi. Dan barang siapa yang mengajakku, marilah membunuh saudara-saudara sesama muslim dan merampas hartanya, maka aku berkata kepadanya, tidak. Ada yang berpihak kepada Muawiyah, dan ada yang berpihak kepada Ali, khalifah yang telah dibaiat oleh kaum muslimin. Lantas, apa sikap Ammar? Sikap apa yang diambil oleh laki-laki yang pernah disabdakan oleh Rasulullah, ikutilah petunjuk Ammar? Sikap apa yang diambil laki-laki yang pernah disabdakan Rasulullah, orang yang memusuhi Ammar, dimusuhi Allah? Dialah orang yang jika suaranya terdengar mendekati rumah Rasulullah, beliau langsung menyambutnya. Selamat datang wahai orang baik dan diterima dengan baik. Biarkan dia masuk. Ammar berpihak kepada Ali.
bukan karena fanatisme, tetapi karena tunduk kepada kebenaran dan teguh memegang janji. Ali adalah khalifah yang telah dibaiat oleh kaum muslimin. Jadi dia adalah khalifah yang sah dan wajib ditaati. Terlepas dari itu, Ali adalah manusia yang mempunyai keistimewaan yang menjadikan posisinya di mata Rasulullah seperti posisi Harun di mata Musa alaihissalam. Ammar adalah orang yang selalu mengikuti kebenaran, kemanapun kebenaran itu bergerak. Kali ini juga, ia tentu melihat dengan mata hatinya pihak mana yang berada dalam kebenaran. Dan ia melihat bahwa Khalifah Ali lah yang berada di pihak yang benar. Maka ia putuskan untuk membelanya. Ali radhiyallahu anhu merasa gembira atas dukungan yang diberikan Ammar. Mungkin tidak ada kegembiraan yang lebih besar dari itu. Ia semakin yakin bahwa dirinya di pihak yang benar karena tokoh pecinta kebenaran Ammar berada di pihaknya. Lalu terjadilah perang Siffin yang mengerikan itu. Khalifah Ali menghadapi persekongkolan berbahaya yang bisa dikatakan sebagai pemberontakan, dan ia wajib memadamkan pemberontakan itu. Ammar yang saat itu berusia 93 tahun terus mendampinginya. Ya, ia masih meyakini bahwa perang adalah tugas dan tanggung jawabnya. Ia berperang dengan gagah berani, melebihi mereka yang berusia 30 tahun. Tokoh yang pendiam dan jarang bicara ini hampir saja tidak menggerakkan kedua bibirnya, kecuali mengucapkan kata-kata memohon perlindungan berikut. Aku berlindung kepada Allah dari kerusuhan. Aku berlindung kepada Allah dari kerusuhan. Tak lama setelah Rasulullah wafat, kata-kata ini merupakan doa yang tak lepas dari bibirnya. Setiap hari bergulir, setiap itu pula ia memperbanyak doa dan memohon perlindungannya. Seolah-olah hatinya yang suci merasakan semakin dekatnya peristiwa mengerikan itu. Ketika kerusuhan itu benar-benar terjadi, putra Sumayyah ini telah mengerti di mana ia harus berdiri. Di hari perang Siffin itu, di usianya yang telah menginjak 90 tahun, ia bangkit menghunus pedangnya demi membela kebenaran yang harus ia perjuangkan. Ia juga sudah menyerukan kepada kaum muslimin, "Wahai kaum muslimin, marilah kita berangkat menghadapi kelompok yang mengaku menuntut balas atas Utsman." Demi Allah, maksud mereka bukanlah ingin menuntut balas, tetapi sebenarnya mereka telah merasakan manisnya dunia dan kecanduan dengannya. Mereka mengetahui bahwa kebenaran akan menghalangi nafsu serakah mereka. Mereka bukanlah orang-orang yang masuk Islam di tahun-tahun pertama. Mereka tidak berhak untuk ditaati oleh kaum muslimin. Mereka juga belum dikenal sebagai orang-orang yang takut kepada Allah, sehingga selalu membela kebenaran. Mereka menipu banyak orang dengan mengaku-ngaku hendak menuntut balas atas kematian Utsman, padahal tujuan mereka yang sesungguhnya adalah hendak menjadi penguasa otoriter. Lalu Ammar mengambil bendera dan mengibarkannya tinggi-tinggi seraya berkata, "Demi Zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Dengan bendera ini dulu aku berperang bersama Rasulullah melawan kebatilan, dan sekarang aku juga berperang dengan bendera ini. Demi Zat yang jiwaku dalam genggamannya, seandainya mereka menggempur dan menyerbu hingga berhasil mencapai kubu pertahanan kita, aku tetap yakin bahwa kita berada di pihak yang benar dan mereka di pihak yang salah." Orang-orang mengikuti Ammar. Mereka percaya kebenaran ucapannya. Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, "Di perang Siffin, kami di pihak Khalifah Ali. Aku melihat setiap Ammar berada di suatu tempat atau di suatu lembah, para generasi sahabat mengikutinya. Ia bagaikan panji bagi mereka. Dan Ammar sendiri, di saat menerjang dan menebaskan pedangnya di medan perang itu, ia sudah merasa bahwa ia akan syahid di medan perang ini." Berita mukjizat yang dikabarkan Rasulullah terngiang dengan jelas di telinganya. Ammar akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Oleh sebab itu, suaranya bergema di setiap sudut pertempuran. "Hari ini aku akan berjumpa dengan para kekasih tercinta, Muhammad dan para sahabatnya." Bagaikan anak panah, ia melesat menerjang ke arah Muawiyah dan orang-orang sekelilingnya dari golongan Bani Umayyah, lalu berseru dengan suara lantang dan menggetarkan, "Dulu kami hantam kalian atas perintah Al-Quran. Kini kami hantam kalian atas pemahaman terhadap Al-Quran. Hantaman keras menghentikan niat jahat dan memisahkan kawanan pengkhianat sampai kebenaran mendapatkan jalannya." Artinya, di masa awal Islam, Ammar dan para sahabat yang lain memerangi Bani Umayyah yang masih kafir. Kaum muslimin memerangi mereka dengan perintah langsung dari Allah yang turun kepada Rasulullah karena mereka orang-orang musyrik. Sekarang, meskipun mereka sudah masuk Islam dan tidak ada wahyu yang turun memerintahkan untuk memerangi mereka, namun menurut pemahaman Ammar,
memerangi mereka adalah yang dikehendaki Al-Quran, agar kebenaran mendapatkan tempatnya, dan agar api kerusuhan dan pemberontakan padam selama-lamanya. Dulu mereka diperangi karena mereka tidak beriman kepada Islam dan Al-Quran. Sekarang mereka diperangi karena mereka menyeleweng dari ajaran Islam dan mengeksploitasi Al-Quran untuk memenuhi nafsu serakah mereka. Ya, tokoh tua yang berusia 93 tahun ini melewati akhir hidupnya di medan perang dengan gagah berani. Pesan terakhir yang ia sampaikan kepada dunia adalah pentingnya kegigihan membela kebenaran. Sikapnya di akhir hayatnya adalah teladan utama bagi generasi sesudahnya. Orang-orang dari pihak Muawiyah berusaha keras menghindari Ammar, karena jika pedang mereka menyebabkan tewasnya Ammar, maka kaum muslimin akan menyadari bahwa merekalah kelompok pemberontak yang dimaksudkan Rasulullah. Tetapi sepak terjang Ammar di medan perang yang bagaikan satu pasukan penuh membuat pasukan Muawiyah kalang kabut dan kehilangan akal sehat. Beberapa orang pasukan Muawiyah menunggu saat yang tepat untuk membunuh Ammar. Kesempatan itu pun datang dan gugurlah Ammar. Sebagian besar dari tentara Muawiyah adalah orang-orang yang baru saja masuk Islam. Mereka berasal dari negara-negara yang telah dibebaskan Islam dari cengkraman penjajahan Romawi dan Persia. Mereka ibarat bensin yang disiramkan ke api, sehingga pembangkangan Muawiyah kepada Khalifah Ali berubah menjadi pemberontakan, lalu menjadi peperangan yang semakin dahsyat. Bagaimanapun gawatnya pertikaian ini mestinya bisa diredam dengan mudah jika penanganannya diserahkan kepada para tokoh generasi sahabat. Namun karena banyak tangan yang ikut campur, padahal mereka sama sekali tidak peduli dengan masa depan Islam, maka permasalahan semakin meruncing dan api pun semakin membesar. Berita tewasnya Ammar segera tersebar dan berita mukjizat yang dulu disampaikan Rasulullah saat membangun Masjid Nabawi kembali bergema. Inilah putra Sumayyah, ia akan dibunuh kelompok pemberontak. Orang-orang pun tahu siapa yang menjadi kelompok pemberontak, yaitu kelompok yang membunuh Ammar, yang tidak lain adalah kelompok Muawiyah. Dengan kenyataan ini, semangat dan kepercayaan pengikut Ali semakin bertambah. Sementara di pihak Muawiyah, keraguan mulai menyusup ke hati mereka. Bahkan, sebagian telah bersiap memisahkan diri dan bergabung dengan Ali. Mengetahui perkembangan kurang menguntungkan di tengah-tengah pasukannya, Muawiyah langsung menemui pendukungnya dan menyatakan kepada mereka bahwa berita mukjizat itu benar adanya, dan Rasulullah benar-benar telah mengabarkan bahwa Ammar akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Tetapi siapa yang sebenarnya telah membunuh Ammar? Lantas ia berseru, yang telah membunuh Ammar ialah orang-orang yang mengajaknya ikut ke dalam medan perang. Orang-orang yang memang punya niat jahat mendukung penjelasan Muawiyah ini, perang pun kembali berkobar. Lihatlah, jasad Ammar sedang dibopong oleh Khalifah Ali ke tempat sholat, diikuti oleh kaum muslimin. Ia disolati lalu dikuburkan dengan pakaian perangnya. Ya, ia dikuburkan dengan pakaian yang dilumuri darahnya yang bersih dan suci, karena tidak satupun dari sutra atau beludru yang layak untuk menjadi kain kafan bagi seorang syahid mulia seperti Ammar. Kaum muslimin pun berdiri takjub di makamnya. Beberapa saat yang lalu Ammar berdendang gembira di depan mereka di tengah medan perang. Hari ini aku akan berjumpa dengan para kekasih tercinta, dengan Muhammad dan para sahabatnya. Ia berdendang dengan sangat gembira, seperti perantau yang sudah rindu ingin pulang. Tiba-tiba ia diantar pulang ke kampung halamannya. Apakah ia telah mengetahui hari yang dijanjikan? Para sahabat saling bertanya. Apakah kamu ingat sore itu di Madinah, ketika kita sedang duduk bersama Rasulullah? Tiba-tiba wajah beliau berseri-seri dan bersabda, surga telah merindukan Ammar. Ingat, dan waktu itu beliau juga menyebut nama-nama lain seperti Ali, Salman, Bilal, dan yang lain. Kalau begitu, surga benar-benar telah merindukan Ammar. Kerinduan itu sudah membuncah sejak lama, menunggu sampai Ammar menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Kini, tugas itu telah ia laksanakan dengan baik. Bukankah sudah selayaknya? Sekarang ia memenuhi panggilan kerinduan yang datang dari taman surga. Ya, sudah selayaknya sekarang ia memenuhi panggilan itu. Saat tangan-tangan para sahabat menimbun pasir ke pusara Ammar, ruhnya telah menggapai masa depannya. Di sana, di taman surga yang telah lama merindukan kehadiran Ammar. Radhiyallahu anhu, Ammar bin Yasir.